Prestasi tim nasional Indonesia mengalami peningkatan drastis. Skuad Garuda menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Tim nasional Vietnam kembali gagal memenuhi target dan ambisi besarnya untuk lolos ke final dan mengangkat gelar juara. Sebelumnya, timnas Vietnam memang sudah mengalami pemerosotan performa di berbagai ajang. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan timnas Indonesia mendominasi Vietnam sebagai berikut. Meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 sempat diremehkan oleh beberapa rival Asia Tenggara. Skuad Garuda Muda dianggap nggak akan mampu bersaing di ajang sebesar Piala Asia U23. Soha meragukan peluang timnas Indonesia bisa melangkah jauh ke babak gugur. Media Vietnam ini menilai skuad Garuda Muda masih belum cukup pengalaman untuk bisa bersaing. Wajar skuad asuhan Sintayong berstatus sebagai tim debutan yang bermain di Piala Asia U23. Selain itu, Sintayong juga nggak bisa menurunkan komposisi terbaiknya. Pemain andalan seperti Elkan Bagot dipastikan nggak bisa bergabung karena nggak mendapatkan izin dari klubnya. Soha juga meremehkan kiprah skuad Garuda Muda di laga uji coba. Mereka berhasil dikalahkan oleh Arab Saudi dengan keunggulan telak 3-1. Coach Sintayong mengaku kualitas para pemain Garuda Muda nggak kalah dengan kontestan Piala Asia lainnya. Pelatih Korea Selatan itu optimis kalau timnas Indonesia U23 bisa bersaing jauh meskipun dipandang sebelah mata. Apalagi Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang turnamen. Nathan Chuaon yang sempat hampir batal gabung kini mendapatkan izin dari Heerenveen. Namun lagi-lagi media rival Asia Tenggara lainnya kembali meremehkan kekuatan Indonesia. Makan Bola selaku media lokal Malaysia sempat mempertanyakan komitmen Nathan Chuaon. Mereka menganggap sang pemain kurang bersemangat karena telat bergabung. Sombong dan gembar-gembor juara. Kekuatan pincang tim nasional Indonesia membuat Vietnam berani mengumbar janji besarnya. Sejumlah media Vietnam memprediksi The Golden Star bisa memenangkan gelar juara Piala Asia U23. Gembar-gembor ini sejalan dengan kiprah cemerlang timnas Vietnam di babak penyisihan grup. Skuad The Golden Star berhasil finish di peringkat runner-up grup D dengan catatan 1 kali kekalahan. Namun The Tau 247 sempat mengeluhkan Vietnam yang kurang beristirahat menjelang laga kontra Irak. Menurut media tersebut, hal itu bisa berpengaruh besar terhadap fisik para pemain. The Tau 247 menganggap timnas Vietnam sangat dirugikan oleh jadwal libur yang mepet. Pasalnya, Irak punya waktu beristirahat 1 hari lebih panjang ketimbang timnas Vietnam. Meskipun begitu, beberapa akun fanspage timnas Vietnam percaya dengan kemampuan skuadnya. Akun fanspage bernama Lang Tuk Chow bahkan meremehkan timnas Indonesia. Dalam sebuah postingannya, Lang Tuk Chow memprediksi skuad Garuda Muda akan tersingkir atas Korea Selatan. Sementara itu, timnas Vietnam pun diperkirakan melaju ke babak final. Di partai pamungkasnya, The Golden Star Junior akan berhadapan dengan Uzbekistan. Mereka ingin membalaskan dendam kekalahannya di Piala Asia U23 edisi 2018 yang lalu. Saat itu, timnas Vietnam gagal merengkuh gelar juara usai takluk atas Uzbekistan dengan skor 1-2. Tersingkir memalukan di babak perempat final. Prediksi yang sudah digembar-gemborkan gagal terrealisasi dengan baik. Tim nasional Vietnam justru gagal lolos ke babak semifinal setelah takluk atas timnas Irak dengan skor tipis 1-0. Skuad Singa Mesopotamia sudah menekan ke pertahanan Vietnam sejak awal laga. Pada menit ke-15, timnas Irak sebenarnya punya peluang emas lewat sepakan Ali Bassem Mohamed. Sayangnya, sepakan itu masih mampu dihalau dengan baik oleh Quan Van Chuan. Kehebatan kiper tim nasional Vietnam ini membuat para penyerang Singa Mesopotamia merasa frustasi. Pasalnya, 8 tembakan terarah Irak berhasil digagalkan dengan baik oleh Van Chuan. Hingga akhirnya timnas Irak mendapatkan kesempatan emas lewat titik penalti. Saat itu, Van Chuan dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Nihat Mohamad. Ali Jassim yang ditunjuk sebagai algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Pasukan Hoang Antoine sebenarnya bukan tanpa perlawanan. Beberapa kali tim nasional Vietnam melakukan serangan balik memanfaatkan kecepatan dari pemain sayap.
Namun serangan mereka hanya berhenti sampai sepertiga daerah pertahanan Irak. Pasukan Naga Biru kesulitan menembus tembok kokoh Irak yang dikawal oleh Hussein Amir Oljami. Rasa frustasi punggawa Vietnam terlihat menjelang pertandingan berakhir. Saat itu Nguyen Man Hung harus diganjar kartu merah karena kedapatan menginjak kaki Ali Jasim. Irak pun berhasil lolos ke babak semifinal dan berhadapan dengan tim nasional Jepang. Nggak terima kekalahan. Kekalahan ini menyisakan pukulan keras bagi pelatih tim nasional Vietnam yakni Hoang Tuan An. Dia sangat kecewa usai gagal meraih kemenangan dan gagal memenuhi target. Menurutnya, skuad The Golden Star Junior sudah memainkan pertandingan dengan luar biasa. Tuan An menyayangkan laga ini harus ditentukan oleh penalti kontroversi. Sang pelatih menyoroti penggunaan VAR yang menurutnya kurang adil. Pelatih 55 tahun ini menyebut Irak seharusnya nggak mendapatkan hadiah penalti. Sebab kiper Quan Van Chuan hanya melakukan kontak minim yang nggak disengaja. Meskipun begitu, dia tetap pasrah dan mengambil sisi positif dari penggunaan VAR. Tuan An juga mengakui kalau Irak merupakan tim yang sangat hebat. Dia bahkan menjagokan singa Mesopotamia sebagai salah satu calon juara selain Uzbekistan. Di sisi lain, Quan Van Chuan gak bisa menutupi kesedihan usai dipastikan tersingkir. Kiper Hanoi FC ini menyalahkan dirinya setelah melakukan blunder yang sangat fatal. Sang kapten mengaku gak terima dengan kekalahan ini didapatkan dengan cara yang kurang adil. Menurutnya, Vietnam seharusnya pantas menang karena bermain cukup baik. Sementara itu, media Vietnam yakni Soha juga gak menyalahkan Van Chuan. Mereka justru memberikan ulasan positif karena sang kiper berhasil tampil apik selama gelaran Piala Asia U23. Bahkan media tersebut mengklaim kalau Van Chuan lebih hebat dari kiper Indonesia yakni Hernando Ari. Timnas Indonesia yang mulai mendominasi. Merosotnya prestasi Vietnam berbanding jauh dengan prestasi yang dicapai Garuda. Pasukan Sintayong berhasil melepas kutukan gak pernah menang saat berjumpa dengan Vietnam. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda berhasil mengakhiri kutukan saat bertanding ke Maidin Stadium. Kemenangan 0-3 jadi kali pertama sejak 20 tahun yang lalu. Terakhir kali skuad Garuda menang di Hanoi adalah di bulan Desember 2004 yang lalu. Sebelumnya, Sintayong juga mampu menghilangkan rekam jejak buruk Indonesia menghadapi Vietnam. Kemenangan 1-0 di Piala Asia membuat Sintayong berhasil melepas hasil buruk tersebut. Selama melatih timnas Indonesia, Coach Sintayong sudah bertemu dengan Vietnam sebanyak 4 kali. Dari 4 pertandingan tersebut, pelatih Korea Selatan ini selalu menelan kekalahan. Mirisnya lagi, Coach Shin pernah dikalahkan dengan skor 0-4 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Kemenangan ini jadi kali pertama yang diraih oleh Sintayong selama membesut timnas Indonesia. Dengan begitu, Coach Shin sudah meraih 3 kemenangan berturut-turut atas Vietnam. Sintayong mengingatkan jika generasi emas Indonesia telah dimulai. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan era Vietnam mendominasi Asia Tenggara sudah berakhir. Coach Shin sangat yakin jika generasi emas yang dibangunnya perlahan-lahan bisa menunjukkan progres. Namun dia menyebut membangun fondasi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sintayong bilang para pemainnya sudah mengetahui gaya bermain secara baik. Dia pun berhasrat bisa mengangkat harkat dan derajat sepak bola Indonesia. Bahkan Sintayong punya mimpi membawa Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Buruknya rekor pertemuan membuat Vietnam memecat Philippe Troussier dari kursi kepelatihan. Menurut kabar terbarunya, mereka sudah menunjuk Kim Sang-sik sebagai pengganti dari Troussier. Kabar ini disampaikan langsung oleh jurnalis asal Korea Selatan yakni Jason Hansin Lee. Itulah ulasan kebangkitan timnas Indonesia mendominasi timnas Vietnam. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda sudah satu level di atas timnas Vietnam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.